Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajidu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini memasuki bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di dalam menuntut ilmu, menghadiri pengajian-pengajian. Mudah-mudahan ini kelak menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Adapun harta dan anak-anak merupakan perhiasan dari dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Akan tetapi amal soleh yang kekal khairun, maka itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk diharapkan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini yang namanya kita manusia, pasti ujung-ujungnya akan sampai pada suatu masa, pada suatu batas, ruh kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita dicabut dari jasad oleh malaikat maut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innamat tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sejatinya hanya pada hari kiamat sajalah amalan-amalan itu akan disempurnakan. Maka
kehidupan yang sedang kita alami ini, yang sedang kita jalani ini prosesnya, ujung-ujungnya kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang pada suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhiasan dunia kepada kita di dalam kita menempuh yang namanya kehidupan ini, proses kehidupan ini. Yang di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa perhiasan dunia itu yaitu berupa al-malu, harta, benda, wal banun, dan juga anak-anak. Ini dikatakan dengan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, sehingga kehidupan kita ini tadi jadi tampak indah, jadi tampak berwarna, jadi tampak bermakna. Al-malu, harta, yang memang pada hakikatnya manusia, orang-orang suka memamerkan harta-hartanya, suka berbangga terhadap harta-hartanya. Rumahku, mobilku, kebunku, tokoku, emasku, milikku seluruhnya. Wal banun, begitu juga dengan anak-anak yang memang biasa dibangga-banggakan oleh manusia. Pekerjaan anaknya, kesuksesan anaknya, jabatan yang diraih oleh anaknya, hasil yang dihasilkan oleh anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ini zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan pernak-pernik dari dunia ini. Wal baqiyatus sholihat, akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa inti dari kehidupan itu ternyata tidak hanya berpusat kepada harta, tidak hanya berfokus kepada anak-anak, akan tetapi ada amal soleh yang kekal, khairun, yang bahkan lebih baik, inda rabbika sawaban, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairun amala, dan lebih kamu harapkan nanti mendapatkan balasannya yang lebih baik pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seorang ulama, yakni Malik bin Dinar, mengatakan, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazabin yabqa, la kana al wajibu an yu'assira khazaban yabqa ala dhahabin yafna." Sekiranya dunia ini digambarkan adalah emas yafna yang hanya sementara, dipinjamkan kepada kita, piring dari emas misalnya, dipinjamkan sama kita 20 menit, 15 menit, gelas yang terbuat dari emas dipinjamkan kepada kita selama 20 menit sampai 15 menit. Wal akhiratu min khazaban yabqa, sementara akhirat itu digambarkan seperti sesuatu yang terbuat dari tanah. Ya, kalau misalnya kita berikan contoh, piring itu adalah piring yang dari tanah. Misalnya gelas adalah gelas yang dari tanah.
Akan tetapi piring dan gelas yang diberikan kepada kita ini selamanya kita memiliki. Sementara piring dan gelas yang terbuat dari emas itu tadi hanya dipinjamkan selama berapa menit, 15 menit sampai 20 menit saja kepada kita. Lakana al-wajibu an yu'assiru khazaban yabqa ala zahabin yafna. Maka tentu secara logikanya kita akan lebih memilih piring dan gelas-gelas yang terbuat dari tanah itu tadi. Karena apa? Karena diberikan kepada kita, milik kita. Sementara yang dari emas itu tadi, itu hanya dipinjamkan sebentar kepada kita. Fakaifa al-akhiratu min zahabin yabqa wad dunya khazaban yafna. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya itu bukan seperti itu. Bukan dunia ini emas, bukan akhirat itu tadi adalah sebagaimana tanah. Akan tetapi akhirat inilah yang emas. Akhirat inilah yang kekal. Sementara dunia itulah yang tanah yang hanya pinjamkan kepada kita, maka tidak sebanding dan tidak berharga. Kalaulah harta-harta kita tadi, wal banun dan anak-anak kita ini tadi menjadikan kita malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makna al-baqiyah as-solihat yang pertama yaitu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah al-malu, harta, benda kita, wal banun dan anak-anak kita ini tadi menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalakum, janganlah kalian dilalaikan, janganlah kalian dibuat lalai, amwalakum oleh harta-harta kalian, wala auladakum dan anak-anak kalian, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah perhiasan itu tadi yang mewarnai hidup kita itu tadi berupa harta dan anak-anak itu menjadikan kita malah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al zalika, maka barang siapa yang melakukan tersebut, berbuat lalai tersebut disebabkan harta, disebabkan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka ini adalah orang-orang yang nantinya bakal merugi di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kalimatu zikri, kalimat zikir di sini yaitu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwata wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adalah kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahlil yang kita ucapkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna al-baqiyat as-solihat yaitu adalah jami'u anwa'it ta'ah, seluruh berbagai macam jenis macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khairun, ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita dilalaikan dengan harta-harta kita dan kita dilalaikan dengan anak-anak kita tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ij'alu amwalakum fi sabilillah wal banun waladun solihun wa solihatun. Maka bagaimana menjadikan harta kita ini tadi
menjadikan anak-anak kita ini tadi bukan malah menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ij'alu amwalakum fisabilillah. Jadikan harta-harta sekarang yang kalian pegang, yang kalian miliki statusnya, yang mana harta itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia sesuatu yang kekal dengan diinfakkan, dengan disedekahkan, dengan diberikan kepada perjuangan agama Islam ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin." Apa-apa yang ada di sisimu itu pada hakikatnya yanfad, itu akan sirna, akan binasa. Harta yang kita miliki sekarang atas nama kita, harta yang kita punya, tabungan atas nama kita, investasi, saham, seluruhnya atas nama kita, yanfad, itu akan binasa. Tatkala kita meninggalkan dunia ini, tatkala roh kita dicabut oleh malaikat maut, maka harta itu tadi akan binasa dengan seketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa ma indallahi bakin. Kalau kita semasa hidup sempat menginfakkan harta kita ini tadi, mensedekahkan harta kita ini tadi fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan untuk pembangunan masjid, kita sedekahkan untuk anak-anak yatim piatu, fakir miskin, kita berikan donasi kepada lembaga-lembaga tahfizul Quran, lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga yang melahirkan kader alim ulama. Maka harta yang seperti ini yang kita keluarkan, pada hakikatnya di sisi kita harta itu mungkin berkurang nominalnya, di sisi kita mungkin harta kita itu berkurang nilainya, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ma indallahi bakin, kekal, tetap, dan tidak akan habis. Maka harta-harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tercatat sebagai catatan amal soleh oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan ditampilkan kepada kita dan akan kita terima kembali. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terhadap harta ini tadi sangat sulit tatkala kita ingin mengeluarkannya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, halakal muksirun, sungguh sangat celakalah orang-orang yang punya harta, sungguh sangat binasalah orang-orang yang punya harta, illa man qala bimali hakaza wa hakaza, kecuali orang yang seperti ini, maksudnya orang yang menginfakkan hartanya, orang yang mensedekahkan hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya fisabilillah, yakni yatasaddaqu min kulli janibin, mengeluarkan hartanya dari berbagai arah, dari berbagai sisi untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah, untuk tarbiyah, untuk pendidikan Islam. Maka harta yang seperti ini tadilah yang tidak akan hancur dan binasa. Yaqulu syaitan, maka tatkala itu berkata syaitan, lan yanju minni sahibal mali min ihda salasin, sungguh setiap orang yang punya harta itu tadi tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah selamat, minni dariku, kata syaitan, min ihda salasin, kecuali telah aku goda dengan 3 cara. Jadi setiap orang yang punya harta
ini digoda oleh setan dengan 3 cara. Maka tidak ada manusia yang punya harta ini melainkan digoda oleh setan dengan 3 cara ini. Yang pertama, imma an uzayyanahu fi ainihi fayajma'u min ghairi halihi. Dijadikan indah di pandangan manusia tersebut, dijadikan indah terhadap pandangan orang tersebut, di matanya itu dijadikan indah harta ini tadi. Sehingga apa? Fayajma'u min ghairi halihi, sehingga dia itu tadi bersemangat, termotivasi untuk mengumpulkan harta ini tadi, tidak peduli caranya halal atau haram, sikut kanan sikut kiri, tidak penting, yang penting saya mengumpulkan harta. Karena apa? Dijadikan indah pada pandangan mata orang tersebut harta itu tadi oleh setan. Jadi seakan-akan ketika punya harta ini tadi, wah ini kayaknya kita jadi keren ini. Kalau kita punya harta ini kayaknya kita menjadi orang yang lebih dimuliakan ini. Kayaknya kalau kita punya harta ini tadi, bakal kita akan dihormati oleh manusia. Maka dijadikanlah indah pandangan-pandangan terhadap harta tadi, sehingga manusia tersebut, orang tersebut mengumpulkan harta ini tadi min ghairi halihi, tidak peduli lagi ini jalan halal atau haram, yang penting saya punya harta. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian orang yang punya harta, wa imma an uhkirahu fi ainihi, maka dijadikan benci dia terhadap harta tersebut, fayu'ti fi ghairi halihi, kemudian harta tersebut dia berikan, dia belanjakan min ghairi halihi, untuk sesuatu yang tidak halal. Jadi ketika dia punya uang, maka pengennya dia menghabiskan uang itu tadi, tapi bukan dihabiskan untuk infak, untuk sedekah, untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi dia poya-poyakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, ini yang kedua. Dijadikan dia benci terhadap uang tersebut, tetapi dia menghabiskan uang tersebut ini tadi bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma an uhibbahu ilaihi, dijadikan dia cinta terhadap harta itu tadi, fayamna'u haqqallah, kemudian dia menahan harta tersebut terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini tadi sepertinya paling banyak yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa seorang hamba, dijadikan cinta terhadap harta, sayang terhadap harta, fayamna'u, sehingga dia cegah haqqallah, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Malas mengeluarkan uang ini tadi untuk kebaikan. Loh, yang kerja kan saya, yang capek-capek saya, yang banting keringat saya, yang tidak tidur pagi, siang, dan malam saya, yang berpikir saya ini, yang mengeluarkan tenaga saya, kok saya kasihkan uang ini ke orang? Apa untungnya? Keluarga tidak, teman dekat tidak, tetangga tidak, satu jamaah masjid pun tidak. Dijadikan cinta betul terhadap harta, sehingga sama sekali tidak mau menginfakkan, mensodakokan, memberikan hartanya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ujian yang diberikan oleh setan, sehingga orang-orang yang terperdaya dengan 3 perkara ini, halakal muksirun, maka sungguh celakalah, kata Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta akan tetapi hartanya
tidak dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang menjadikannya amal soleh, dan untuk sesuatu yang nanti dapat dia petik di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara yang paling mudah, cara yang paling gampang, yaitu adalah menjadikan harta-harta kita ini tadi bermakna, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menginfakkannya, dengan mensodakokannya, dengan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka tatkala itu harta kita akan menjadi sesuatu yang kelak dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal banun, dan anak-anak. Yang ini juga menjadikan manusia terlalu sayang dengan anaknya, terlalu cinta dengan anaknya, sehingga memberikan apa saja yang diminta oleh anaknya, sehingga anaknya terjatuh di dalam narkoba, terjatuh di dalam pergaulan bebas. Anaknya rusak karena diberikan harta yang berlebih, karena diberikan apa saja mau anak ini tadi dituruti. Maka selain dari harta, ternyata anak ini adalah amanatun inda walidayhi, suatu amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tua. Yang mana tatkala orang tua ini tadi tidak berhasil, tidak sukses mentarbiyah anaknya, tidak menjadikan anaknya ini tadi anak yang soleh dan soleha, tidak peduli dengan pendidikan anaknya, dibiarkan begitu saja, maka orang-orang tua ini seperti ini tadi maka akan dituntut tentang amanah ini. As-sobiyu, adapun seorang anak, amanatun inda walidayhi, itu adalah amanah, suatu amanah yang harus ditunaikan. Yang anak ini nanti bisa menjadi menarik tangan kita untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak ini tadi dapat pula menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, maka jadikan anak-anak kalian ini tadi adalah investasi akhirat kalian kelak, yang ketika kalian ini sudah mati, sudah meninggal, anak-anak kalian inilah yang tetap dapat memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu. Apabila seorang anak Adam itu mati, meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah seluruh amalnya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal, memang tidak bisa beramal soleh lagi. Salat gak bisa, baca Quran gak bisa, yang biasa di masjid sekarang sudah di dalam kuburan. Yang biasa salat sebelum azan sudah hadir, sekarang sudah di kuburan gak bisa hadir lagi. Yang biasa setiap malam membaca Al-Quran, mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Maka in qata'anhu amaluhu, terputus seluruh amalnya, tertutup peluang untuk beramal soleh. Illa min salasatin, kecuali hanya 3 perkara saja. Salah satunya yaitu adalah waladun solihun, seorang anak soleh yad'u lahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya waladun yad'u lahu itu cukup, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Akan tetapi tidak setiap anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya lafadznya waladun solihun, hanya anak-anak yang soleh, hanya anak-anak yang takut kepada Allah, hanya anak-anak yang diikutkan, didekatkan ke masjid, diberitahukan tentang siapa Rabbnya,
siapa rasulnya, apa kitab sucinya. Hanya anak-anak seperti inilah yad'ulahu, yang akan mendoakan kedua orang tuanya dan akan ingat kepada kedua orang tuanya. Berarti ada anak-anak yang tidak ingat kepada orang tua, banyak. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab besar bagi kita, mungkin selaku orang tua, bagi kita mungkin selaku seorang guru, bagi kita mungkin selaku seorang pendidik, seorang tokoh di masyarakat. Bagaimana menjadikan generasi-generasi kita ini tadi, menjadikan keturunan-keturunan kita ini tadi adalah muqimas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kelak di akhirat, walaupun seorang ayahnya bukan seorang ustadz, walaupun ibunya bukan seorang ustazah, bukan alumni dari pondok pesantren, ibadahnya tidak soleh-soleh banget, tidak soleh-soleha banget, akan tetapi orang tua ini tadi itu dapat suatu tempat dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, sehingga orang-orang seperti ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa ini? Kenapa derajatku begitu engkau angkat tinggi? Padahal aku ini bukan seorang ustadz dulunya. Aku ini bukan seorang ulama. Aku ini bukan seorang yang hafiz Quran bahkan. Tapi kenapa derajat ini? Maka tatkala itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, li'annal walad, karena seorang anak itu tadi, waladukuma, anak kamu ini tadi, bi'amalil Quran, mengamalkan Al-Quran. Makanya para hafiz Al-Quran itu mendapatkan keutamaan, bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ini adalah investasi yang terbaik. Jadi investasi itu bukan hanya berupa harta kita di dunia, tapi investasi itu juga berupa pahala di akhirat, Pak. Jadi walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah di dalam kuburan, akan tetapi selama kita punya anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh, cicit-cicit yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi mereka adalah para hafiz Quran, maka imbasnya itu didapatkan dan dirasakan juga oleh orang tuanya. Makanya hadis ini berbicara tentang keutamaan penghafal Quran. Yang diberikan adalah mahkota. Mahkota itu bukan buat penghafal Quran, tapi buat kedua orang tua dari anak yang menghafal Quran. Kenapa? Karena tidak akan bakal jadi nih anak ini seorang penghafal Quran, tidak akan menjadi generasi ini seorang penghafal Quran kalau bukan karena berkat usaha dan ikhtiar dari orang tuanya. Makanya orang tuanya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mahkota yang akan diberikan kelak kepada kedua orang tuanya dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah investasi akhirat, investasi yang paling besar, yang paling menguntungkan. Kita sudah tidak kerja lagi, kita sudah tidak beramal soleh lagi, akan tetapi derajat tetap diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang bercapek-capek menghafal Quran tatkala itu anaknya, Pak. Yang menjaga, menahan kantuk dari tidur malam, dari istirahat itu anaknya, Bu. Berusaha payah menghafal Quran, lupa, hafal lagi, bersusah payah dalam hal itu adalah anaknya. Tapi dimuliakan adalah orang tuanya, mendapatkan mahkota berupa cahaya, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya.
Harta dan anak-anak ini tadi, ini merupakan perhiasan dunia. Silahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian hiasi diri kalian dengan harta, dengan anak-anak. Wal baqiyatus sholihat, tapi ingat, inti dari kehidupan itu tidak hanya selesai daripada harta dan anak-anak. Bagaimana menjadikan harta dan anak kita ini tadi sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baqiyatus sholihat, karena amal soleh yang kekal, khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih kita harapkan lagi. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua tipe manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu, ini peringatannya kepada orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu lalai. Karena kebanyakan orang yang sudah punya harta, kebanyakan orang yang sudah punya banyak keturunan, anak-anaknya sudah sukses, tulhiku, mereka itu tadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tatkala mereka dilahirkan tanpa membawa sehelai benang pun, apalagi harta, apalagi ilmu, apalagi pangkat dan jabatan. Tetapi sekarang mereka sudah punya ilmu, sudah punya pekerjaan, sudah punya title, sudah punya pangkat dan jabatan, sudah punya harta yang banyak. Dari mana datang seluruhnya itu? Padahal kita lahir tanpa membawa harta sedikit pun. Kalau hutang iya mungkin. Nah, kalau setiap bayi yang lahir itu kan udah memegang hutang. Tapi harta tidak ada. Lalu di mana kita dapatkan ini? Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan anak-anak kita ini tadi. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sadar, jangan sampai ujian ini tadi berupa harta, berupa anak ini tadi menjadikan kita an zikrillah, lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yaf'al zalika, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun. Maksud ayat ini, orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang dilalaikan terhadap harta-hartanya, yang dilalaikan terhadap anak-anaknya, yang tidak sempat hartanya ini tadi dia jadikan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tumpuk-tumpuk hartanya terus, dia kumpul-kumpulkan hartanya terus, pada hakikatnya itu hanya status milik saja. Harta kita, rizki kita itu adalah apa yang sekarang kita kenakan, apa yang sekarang kita pakai, apa yang sekarang kita makan masuk ke dalam tubuh kita, itulah rizki kita. Harta di bank atas nama kita, kebun atas nama kita, selagi itu belum kita gunakan, selagi itu belum masuk ke dalam perut kita menjadi darah daging, maka itu belum rizki kita sebetulnya, hanya milik saja. Maka tatkala kita meninggal dunia, harta itu tadi lepas ditinggalkan seluruhnya. Tapi kalau kita sudah sempat ini, harta yang kita miliki kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita tidak miliki lagi. Di dunia kita tidak milik lagi, harta ini sudah kita berikan kepada orang lain. Tapi di akhirat harta itu atas nama kita tertulis, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Walaupun seberat biji zarroh ini, tetap akan kekal dihitung, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di dalam bulan Sya'ban ini, ketika memasuki Ramadan ini, maka mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang menjadikan harta kita, menjadikan anak-anak kita sebagai investasi terbesar kita untuk meraih pahala, untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.